Dengan penuh kehormatan dan semangat pengetahuan, mari kita nikmati perjalanan intelektual kita kali ini. Hari ini, saya mengajak Anda untuk merenungkan perjalanan sejarah yang penuh warna dari Hindia Belanda ke Indonesia. Lewat penelusuran mendalam ini, kita akan menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan oleh peristiwa-peristiwa bersejarah yang membentuk landasan sejarah bangsa kita. Melalui pengamatan dan refleksi, mari kita coba memahami bagaimana perjalanan ini mempengaruhi dan membentuk jati diri bangsa kita hingga kini. Pada awal abad ke-17, semangat petualangan dan keingintahuan membawa Belanda ke wilayah yang kaya akan rempah-rempah di Indonesia. Dikenal sebagai Hindia Belanda pada masa itu, Indonesia menjadi pusat perhatian bagi bangsa Eropa, terutama Belanda, yang memandangnya sebagai sumber kekayaan alam yang tak terbatas. Ketertarikan Belanda terhadap Indonesia tidak hanya didorong oleh keinginan untuk memperluas kekuasaan kolonial mereka, tetapi juga oleh potensi ekonomi yang luar biasa yang ditawarkan oleh tanah-tanah yang subur dan sumber daya alam yang melimpah. Para penjelajah Belanda tiba dengan penuh antusiasme, memandang peluang ekonomi yang tak terhingga dari kekayaan rempah-rempah Nusantara dengan mata yang lapar akan keuntungan. Mereka terpesona oleh keindahan alam yang memukau, terpesona oleh panorama pulau-pulau tropis yang hijau subur, dan terpesona oleh kekayaan flora dan fauna yang beragam. Namun, di balik keindahan tersebut, Belanda melihat potensi ekonomi yang luar biasa. Mereka merasa yakin bahwa melalui eksploitasi sumber daya alam yang melimpah, terutama rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada, mereka dapat menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan-perusahaan dagang mereka. Mereka menjelajahi setiap sudut pulau-pulau tropis ini dengan tekad yang kuat, siap menaklukkan tantangan dan bahaya yang mungkin menghadang. Mereka berlayar melintasi lautan yang luas, menembus hutan-hutan belantara, dan menaklukkan cuaca yang ekstrim demi mencapai tujuan mereka. Meskipun mereka menghadapi berbagai rintangan, semangat petualangan dan keingintahuan mereka tidak pernah luntur. Mereka bertekad untuk memanfaatkan semua yang bisa mereka temukan di Indonesia untuk keuntungan ekonomi Belanda. Saat menjelajahi Nusantara, Belanda juga terpesona oleh keragaman budaya dan masyarakat yang mereka temui. Mereka menemukan bangsa yang berbeda-beda, dengan adat istiadat dan bahasa yang beragam. Meskipun mereka datang dengan tujuan ekonomi, kehadiran Belanda di Indonesia juga membawa perubahan sosial dan budaya yang signifikan. Mereka memperkenalkan sistem kolonial, mempengaruhi struktur politik dan ekonomi, serta membawa agama dan budaya barat ke wilayah tersebut. Dengan semangat petualangan dan keingintahuan yang membawa mereka ke Indonesia, Belanda berhasil mendominasi perdagangan rempah-rempah di Nusantara dan mendirikan koloni-koloni yang kuat di pulau-pulau tersebut. Namun, jejak kolonialisme Belanda juga meninggalkan warisan yang kompleks dan kontroversial di Indonesia, yang masih terasa hingga hari ini. Perkembangan semangat perdagangan Belanda seiring berjalannya waktu menciptakan jejak mendalam di jalur perdagangan rempah-rempah. Para pedagang Belanda tidak hanya menjalankan transaksi dagang, tetapi juga membentuk hubungan yang erat dengan para pedagang lokal. Mereka membangun jaringan perdagangan yang kompleks dan menghubungkan Nusantara dengan Eropa, membawa rempah-rempah dan produk-produk lainnya dari kepulauan Indonesia ke pasar Eropa yang lapar. Hubungan dagang ini tidak hanya berdampak pada ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan dinamika sosial dan politik yang kompleks. Pertukaran budaya dan ide-ide baru membawa kemajuan dalam berbagai bidang seperti seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Namun, di sisi lain, pertukaran ini juga menimbulkan konflik di antara berbagai kepentingan politik dan ekonomi. Perubahan ekonomi yang dibawa oleh perdagangan rempah-rempah memengaruhi struktur sosial masyarakat setempat. Para pedagang Belanda dan kelompok elit lokal yang terlibat dalam perdagangan ini menjadi semakin kaya dan berkuasa, sementara banyak masyarakat lokal lainnya terpinggirkan dan terjerat dalam siklus kemiskinan. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan sosial yang dalam dan ketegangan antara berbagai kelompok masyarakat. Selain itu, perdagangan rempah-rempah juga memengaruhi politik di wilayah ini. Para pedagang Belanda dan perusahaan dagang mereka memiliki kepentingan politik yang kuat yang seringkali bertentangan dengan kepentingan pemerintah lokal atau kerajaan-kerajaan yang berkuasa pada saat itu.
Konflik kepentingan ini dapat memicu pertempuran dan konflik bersenjata antara pihak-pihak yang berseteru. Meskipun perdagangan rempah-rempah membawa kemakmuran ekonomi bagi Belanda dan sebagian masyarakat lokal, dampak sosial dan politiknya tidak bisa diabaikan. Perubahan ini menciptakan lanskap sosial dan politik yang kompleks dengan ketegangan antara berbagai kelompok masyarakat dan kepentingan politik yang saling bertentangan. Sejarah perdagangan rempah-rempah di Indonesia mencerminkan kompleksitas interaksi antara ekonomi, sosial, dan politik dalam konteks kolonialisme dan perdagangan global. Periode kolonial di Indonesia menyaksikan transformasi besar dalam infrastruktur dengan pembangunan jalan raya, jaringan kereta api, dan bangunan monumental yang mencerminkan kekuasaan kolonial Belanda. Meskipun kilauannya terlihat gemerlap, di baliknya tersembunyi cerita penderitaan dan ketidaksetaraan yang tak terbantahkan. Warga pribumi seringkali diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah kolonial Belanda yang memperoleh keuntungan ekonomi dari eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan penduduk asli. Kolonialisme Belanda memperdalam kesenjangan sosial dan politik di Indonesia. Warga pribumi seringkali terpinggirkan dari peluang ekonomi dan pendidikan yang sama dengan warga Belanda atau Eropa lainnya. Mereka ditekan oleh kebijakan kolonial yang merugikan, seperti tanah-tanah pertanian yang diambil alih oleh perusahaan-perusahaan Belanda atau kerajaan-kerajaan lokal yang menjadi boneka kolonial. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan yang dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan di masyarakat. Meskipun menghadapi penderitaan dan penindasan, era kolonial juga menjadi tonggak sejarah dalam perjuangan nasionalisme Indonesia. Penindasan yang dialami oleh warga pribumi menjadi pemicu bagi lahirnya gerakan-gerakan perlawanan dan kesadaran akan pentingnya kemerdekaan. Berbagai tokoh nasionalis muncul, seperti Soekarno dan Hatta, yang memimpin perjuangan untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Gerakan nasionalisme yang muncul di era kolonial menjadi katalisator bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Melalui kesatuan dan semangat perlawanan yang terus berkobar, Indonesia akhirnya memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945 setelah berabad-abad di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Meskipun meninggalkan bekas yang dalam masyarakat Indonesia, era kolonial Belanda juga membawa dampak yang kompleks dan bertentangan. Sementara, infrastruktur dan modernisasi di satu sisi membawa kemajuan, ketidaksetaraan sosial dan politik yang diakibatkannya juga meninggalkan luka yang masih terasa hingga hari ini. Sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia menjadi bagian penting dalam memahami dinamika sosial, politik, dan budaya negara tersebut. Tahun 1949 menandai perpisahan resmi antara Hindia Belanda dan Indonesia, sebuah momen penting yang menyaksikan kemerdekaan Indonesia setelah berabad-abad di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Meskipun proses ini tidaklah mudah, dengan berbagai tantangan politik, ekonomi, dan sosial yang dihadapi, kemerdekaan Indonesia diakhiri dengan bendera merah putih yang berkibar, menandai awal dari babak baru bagi bangsa Indonesia. Peninggalan kolonialisme. Belanda masih terasa kuat di Indonesia, dengan warisan sejarah yang kompleks dan beragam yang masih mempengaruhi berbagai aspek kehidupan negara tersebut. Namun, saat bendera merah putih dikibarkan, bangsa Indonesia melangkah maju dengan tekad yang kuat untuk membangun negara mereka sendiri, meraih kedaulatan penuh, dan menentukan masa depan mereka sendiri. Proses perpisahan ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan kedaulatan penuh. Meskipun penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, kemerdekaan Indonesia membawa harapan baru bagi jutaan rakyatnya untuk membangun masa depan yang lebih baik dan lebih adil. Momen ini juga menandai akhir dari satu babak sejarah dan awal dari babak baru yang menjanjikan di mana Indonesia dapat menentukan arahnya sendiri tanpa campur tangan asing. Meskipun terpisah secara resmi, hubungan historis antara Indonesia dan Belanda tetap terjalin hingga kini. Kedua negara telah membangun hubungan yang beragam dalam bidang perdagangan, investasi, pendidikan, dan budaya. Meskipun masa lalu yang rumit, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Belanda membawa harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi kedua negara. Dengan menjaga hubungan historis yang kuat, Indonesia dan Belanda dapat terus bekerja sama untuk memperkuat kerjasama bilateral, mengatasi tantangan bersama, dan menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.
Melalui semangat kerjasama dan dialog yang terus-menerus, Indonesia dan Belanda dapat membangun masa depan yang lebih cerah dan saling menguntungkan bagi kedua negara dan rakyatnya.